Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainaya Hasna Kamila dari SD Negeri 1 Palang akan bertutur kisah dengan judul Asal Mula Tajam Pecah dan Beramban yang ditulis oleh Aliansyah Jumbawiyah. Pernahkah kalian mendengar sebuah tempat yang namanya terdengar unik, yaitu Tajam Pecah dan Beramban? Mengapa ya ada nama kampung seperti itu? Apakah benar ada sebuah tajam yang besar dan pecah? Mari kita kembali ke masa di mana hutan masih lebat, sungai masih jernih, dan kehidupan masyarakat Banjar masih sangat bergantung kepada alam. Raja Galadharma termenung dan bersedih menyaksikan kerajaannya berada di ambang kehancuran. Kehidupan rakyat yang sengsara, wilayah yang porak-poranda, bahkan hasil alam yang tak sempat dipanen. Padahal dulu kerajaan Majakalang tersohor akan kejayaannya di masa pimpinan Raja Galadharma. Namun semuanya berubah sejak kemunculan Baryamban, raksasa yang jahat dan tak kenal ampun. Sosok yang kuat dan kebal akan serangan ini membuat rakyat hidup dalam kecemasan dan ketakutan. Tidak sedikit dari mereka yang kehilangan harta dan nyawa, termasuk istri sang raja yang terbunuh saat melindungi rakyatnya, yang menyebabkan putrinya yang bernama Danawati kehilangan sosok ibu. Raja akan semakin bersedih jika mengingat hal ini. Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari luar. Rakyat berlarian kocar-kacir menyelamatkan diri. Aungan menggelegar, dentuman langkah kaki yang menakutkan dan menghancurkan apa saja yang dilewatinya. Bam! 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 Seketika rumah hancur, sawah rusak, dan senyum yang mulai dirangkai oleh rakyat kembali hilang. Baryamban datang lagi. Apa yang diinginkannya kali ini? Raja Galadharma berlari menuju benteng istana. Dilihatnya, pohon-pohon telah tercabut dari akarnya. Suara tangisan di mana-mana. Raksasa itu
ini sampai juga ke telinga Pusaka dan Murada, dua kakak beradik yang tinggal di kampung jarang. Pusaka berangkat dengan niat tulus ingin menyelamatkan kerajaan, sedangkan Murada berangkat dengan niat ingin cepat kaya dengan menikahi sang putri. Perjalanan ini tidaklah mudah. Semak belukar, sungai yang deras, bukit yang terjal telah mereka lalui. Kendi Pancasukma berhasil didapatkan oleh Pusaka setelah bertarung dengan seekor naga besar. Tetapi dengan keserakahan hati Murada, ia membawanya pergi sendiri ke istana. Padahal itu bukanlah Kendi Pancasukma yang asli. Kakek Angsal dengan kesaktiannya telah menukarnya sebelumnya. Lalu, apa yang terjadi dengan Kendi Pancasukma itu? Murada yang ceroboh tak sengaja menjatuhkan kendi itu hingga pecah berkeping-keping. Ia pun panik dan tak jadi pergi ke kerajaan. Sesampainya di istana, Pusaka menghadap raja. "Paduka, hamba kemari ingin menyerahkan Kendi Pancasukma." "Karena kau yang telah mendapatkan Kendi Pancasukma, maka kau juga yang aku perintahkan untuk bertemu dengan Baryamban." "Saya siap, Paduka." Berangkatlah Pusaka menuju Gunung Cermai dan bertemu dengan Baryamban. Lalu keduanya berkelahi dengan sengit. Berbagai serangan telah Pusaka lakukan hingga kewalahan dan tersudut. Untunglah kakek Angsal ikut membantu. Dimasukkannya sarapang ke dalam pusar Baryamban. Kemudian Pusaka melempar batu besi ke kepala Baryamban. Roboh pertahanan Baryamban. Ia ambruk dan mati. Pusaka kembali ke kerajaan dan disambut sukacita oleh rakyat. Sesuai dengan janji raja, ia pun dinikahkan dengan Putri Danawati yang sudah kembali sehat dan diangkat menjadi raja. Kerajaan pun kembali makmur dan mereka hidup bahagia. Nah, jadi tempat di mana Kendi Pancasukma pecah disebut sebagai Tajam Pecah. Sedangkan tempat di mana Baryamban mati kini dikenal sebagai Beramban. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.